Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ivanur Rizky yang merupakan peserta dari Rakamin Academy. Saya mengambil program Big Data Analyst bersama Kimia Farma. Dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kinerja bisnis Kimia Farma selama periode 2020 hingga 2023, yang merupakan bagian dari proyek internship yang saya jalani saat ini. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan apa sih itu Kimia Farma. Kimia Farma adalah institusi farmasi BUMN perintis yang telah menapaki secara panjang bangsa Indonesia. Keunikan mendasar yang saya lihat dari data adalah model bisnis yang terintegrasi secara vertikal, mencakup kapabilitas manufaktur yang solid di hulu, jaringan distribusi yang efisien antar pulau, hingga pelayanan hilir yang mencakup ribuan apotek, klinik, dan laboratorium di seluruh Indonesia. Next, kita akan masuk ke tujuan proyek. Nah, pada tujuan proyek utama analisis ini adalah mengevaluasi dan menganalisis kinerja bisnis selama 4 tahun, mengidentifikasi tren, profitabilitas, serta potensi masalah operasional. Hasil dari analisis data kali ini adalah bertujuan untuk menjadi dasar untuk merekomendasikan strategi. Data yang saya gunakan bersumber dari 4 dataset utama, yaitu transaksi final, kantor cabang, produk, dan inventory. Pertanyaan kunci yang berusaha saya jawab melalui data ini mencakup fluktuasi net sales tahunan, kontributor profit per provinsi, dan apakah ada perbedaan antara penilaian kualitas cabang secara kualitatif versus forma transaksinya. Lanjut, untuk part pertama, dalam memulai analisis ini, langkah pertama yang saya ambil adalah mengimport data yang sudah saya miliki ke dalam BigQuery Google. Hal ini melibatkan pembentukan proyek baru bernama Rakamin Analytics dan pembuatan dataset Kimia Farma. Kemudian saya menggabungkan 4 tabel mentah menjadi operasi join untuk menciptakan satu tabel yang bernama KF Analysis yang siap diolah. Selanjutnya, pada fase query, saya menerapkan sintak SQL untuk memastikan akurasi perhitungan metrik. Saya juga membuat logika untuk menentukan presentasi gross laba berdasarkan tingkatan harga jual, serta menghitung net sales sebagai harga produk setelah diskon diterapkan. Selanjutnya, kita akan melihat dashboard performance analytic yang sudah saya visualisasikan dan saya buat menggunakan Google Looker Studio. Dan mari kita telaah hasil analisis yang tertera pada dashboard tersebut. Total transaksi mencapai 672,5 ribu dengan total pendapatan kotor sebesar 321,2 miliar dan total keuntungan yang tercatat adalah 91,2 miliar. Dan jika kita perhatikan annual revenue trend, terlihat jelas bahwasannya pendapatan mencapai puncaknya di tahun 2021, namun diikuti penurunan signifikan pada tahun 2022 dan tren penurunan yang berlanjut hingga tahun 2023. Mendekati level awal pada tahun 2020, ini menunjukkan adanya tantangan serius di 2 tahun terakhir periode tinjauan. Analisis spasial menunjukkan Jawa Barat tidak hanya memimpin dalam total penjualan, tetapi juga dalam akumulasi ke total keuntungan. Provinsi lain yang patut diperhatikan sebagai kontributor utama adalah Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Geomap profitabilitas juga secara visual mengonfirmasi konsentrasi keuntungan di wilayah Jawa dan Sumatera. Berpindah ke analisis detail pada slide 7. Di sini ada temuan kontradiktif yang menarik perhatian saya sebagai analis. Pertama, pada tabel 5 cabang dengan peringkat tertinggi, tetapi peringkat transaksi terendah. Kita melihat cabang di Pematang Siantar dan Bitung memiliki rating cabang di atas 2.100, namun rating transaksi mereka hanya berkisar di 1,7 hingga 1,8 ribu. Ini adalah indikasi bahwasannya pelanggan menyukai pelayanan di sana, namun ada hambatan proses penjualan itu sendiri. Mungkin proses checkout,
ataupun ketersediaan produk yang kurang optimal. Ini adalah potensi quick win yang besar. Kedua, dari sisi portofolio produk, produk dalam kategori psycholeptic drugs, hypnotic and sedative menyumbang proporsi penjualan tertinggi sebesar 39,8% dari penjualan total. Menariknya, kategori other, analgesics dan antipyretics menjadi yang paling sering ditransaksikan. Meskipun nilai keuntungannya tidak tertinggi, ini menunjukkan perbedaan antara volume transaksi dan nilai profit per kategori. Dari hasil-hasil tersebut, saya dapat merekomendasikan bahwasanya Jawa Barat adalah mesin utama pendapatan. Strategi untuk mempertahankan dan memperkuat pasar di Jawa Barat harus menjadi prioritas. Nomor dua, perlu dianalisis lebih dalam penyebab penurunan pendapatan di tahun 2023, apakah karena faktor kompetisi, atau perubahan pola pembelian, atau efektivitas promosi, dengan tujuan memahami akar masalah penurunan pendapatan agar dapat menyusun strategi pemulihan yang efektif untuk tahun berikutnya. Lalu selanjutnya, melakukan evaluasi pada cabang-cabang dengan rating tinggi namun transaksinya rendah. Ini adalah peluang emas untuk meningkatkan kinerja dengan perbaikan kecil pada proses transaksional. Lalu yang terakhir, memaksimalkan nilai dari produk pendorong pendapatan dengan menerapkan strategi cross-selling dan upselling dan juga bisa membuat program bundling kesehatan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.